Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi saat ini pada mata kuliah Promkes atau Promosi Kesehatan. Saat ini kita akan membahas tentang peran perawat dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Apakah yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Ada beberapa pengertian yang bisa kita lihat. Yang pertama, promosi kesehatan adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal. Kesehatan yang optimal itu didefinisikan sebagai keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Kemudian pengertian yang lain juga mengatakan bahwa promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan perorangan, kelompok, dan masyarakat agar memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui tingkat pengetahuan, kemampuan, dan serta mengembangkan iklim yang mendukung dilakukan oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan faktor budaya setempat. Jadi setiap budaya tertentu itu ada budaya masing-masing, yaitu menyesuaikan sesuai dengan budaya di situ supaya kita bisa tujuannya tercapai untuk mempromosikan kesehatan. Kemudian, apakah pengertian dari pendidikan kesehatan itu? Kita dapat melihat ada beberapa. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan itu adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan individu. Kemudian yang kedua adalah kesempatan yang direncanakan untuk individu, kelompok, atau masyarakat agar belajar tentang kesehatan dan melakukan perubahan-perubahan secara sukarela dalam tingkah laku individu. Jadi diharapkan masyarakat yang mendapatkan pendidikan kesehatan itu dapat berubah dengan apa yang kita ajarkan. Kemudian merupakan sejumlah pengalaman yang berpengaruh, ini pengertian yang lain ya, menguntungkan secara kebiasaan, sikap, dan pengetahuan dan hubungannya dengan kesehatan perseorangan, masyarakat, dan bangsa dengan tujuan dipersiapkannya dalam rangka mempermudah diterimanya secara sukarela perilaku yang akan meningkatkan dan memelihara kesehatan. Jadi intinya adalah supaya masyarakat itu mengerti dan kemudian sadar dan secara sukarela merubah dari kebiasaan yang misalkan kurang sehat itu menjadi kebiasaan yang sehat. Kemudian pengertian yang lain juga menyebutkan bahwa ini unsur program kesehatan dan kedokteran yang di dalamnya terkandung rencana untuk merubah perilaku perseorangan dan masyarakat dengan tujuan untuk membantu tercapainya program pengobatan, rehabilitasi, pencegahan penyakit, dan peningkatan kesehatan. Sedangkan di dalam keperawatan, pendidikan kesehatan ini adalah merupakan satu bentuk intervensi keperawatan yang mandiri ya, untuk membantu klien, baik individu, kelompok maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran yang di dalamnya perawat berperan sebagai perawat pendidik. Di dalam promosi kesehatan kita juga harus mengerti apa itu konsep sehat dan sakit. Yang pertama, menurut WHO, sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Ya, definisi dari WHO itu sangat tinggi sekali ya, sempurna. Sempurna itu tidak ada orang yang sempurna sebenarnya ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa ya. Ini definisi menurut WHO. Kemudian menurut Depkes RI, konsep sehat itu adalah keadaan sejahtera ya dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Itu menurut Depkes RI. Selama ini kita sering
sering mendefinisikan bahwa orang sakit itu pasti di rumah sakit gitu ya, kemudian dirawat. Nah, padahal kalau dilihat dari definisi Depkes RI, ini adalah eh, orang yang yang sehat ya. Orang sehat itu ya harus produktif ya, produktif. Bukan hanya soal sakit sakit fisik saja, tetapi harus produktif di dalam lingkungan sosial, bahkan ekonominya harus sehat, ini dikatakan ya. Jadi ekonominya harus sehat, jadi istilahnya tidak miskin ya, tidak miskin dan bisa biar bisa hidup ya dalam sehari-hari, tidak kekurangan, itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian definisi sakit ya. Sakit itu apa? Ini adalah seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis ya, atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu, walaupun seseorang sakit seperti masuk angin, pilek, tetapi bila ia tidak terganggu ya, untuk melaksanakan kegiatannya, maka ia dianggap tidak sakit ya. Jadi kalau dia walaupun dia sakit ringan ya istilahnya ya, sakit ringan tapi dia masih bisa melakukan kegiatannya, itu dikatakan tidak sakit. Kemudian sakit menurut etiologinya naturalistik dapat dijelaskan dari segi impersonal dan sistematik, yaitu bahwa sakit merupakan satu keadaan atau satu hal yang disebabkan oleh gangguan terhadap sistem tubuh manusia ya. Ya, kita akan melihat ciri-ciri sehat ya. Ciri-ciri sehat. Yang pertama, pikiran sehat ya. Pikiran sehat itu tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran seseorang. Kalau misalkan pikirannya terus negatif, terus kemudian tidak optimis, kemudian putus asa, ya itu termasuk adalah orang-orang yang belum sehat ya secara berpikir ya. Kemudian yang kedua adalah emosi sehat ya. Bagaimana itu emosi sehat? Itu tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Misalkan takut, gembira, khawatir, sedih dan sebagainya. Nah, di mana rasa takut, gembira dan khawatir ini ya diekspresikan sesuai dengan keadaan yang ada. Jangan sampai nanti yang lain sedih kita gembira sendiri ya, itu tidak sehat ya. Dalam emosi juga tidak sehat ya, karena melawan arus ya. Kemudian sehat, spiritual sehat ya, tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur ya, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap suatu di luar alam fana ini, yakni Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalkan sehat spiritual itu dapat dilihat dari praktek keagamaan seseorang ya. Praktek keagamaan di sini bukan hanya cuma praktek beribadah saja, tetapi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diajarkan di dalam agamanya dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kesehatan sosial ya. Apa itu kesehatan sosial ya? Apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayaan atau status sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai, yaitu dikatakan sebagai orang yang sehat di dalam sosialnya ya. Jadi tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, kemudian menghormati, kemudian toleran ya. Itu adalah orang yang sehat secara sosial. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan dari aspek ekonomi. Ya, ini dapat dilihat bila seseorang atau orang dewasa ya yang produktif dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial, atau orang yang orang yang sudah dewasa tapi dia punya pekerjaan ya, punya pekerjaan dan terutama juga punya penghasilan yang tetap supaya untuk mencukupi dirinya sendiri atau keluarganya, itu dikatakan sebagai sehat juga secara ekonomi. Kemudian bagi yang belum dewasa, misalkan siswa atau mahasiswa
atau lanjut usia ya, pensiunan ya. Dengan sendirinya batasan di atas itu tidak berlaku ya. Bagi kelompok tersebut yang berlaku adalah produktif secara sosial, yaitu mempunyai kegiatan yang berguna bagi kehidupan mereka nanti. Misalnya mahasiswa itu berprestasi ya, bagi siswa atau mahasiswa harus berprestasi ya. Kemudian dalam kegiatan sosial, keagamaan itu baik. Terus kemudian kalau lansia juga dalam hal pelayanan kemasyarakatan itu juga berhasil ya, atau lancar dalam melakukannya untuk lansia. Ya, kemudian kita akan melihat kebijakan pemerintah tentang promkes atau promosi kesehatan ini. Yang pertama, aktivitas promosi kesehatan merupakan bagian dari program pemerintah yang ada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi pemerintah itu memang sudah memprogramkan ya tentang promosi kesehatan ini. Terus kemudian terdapat petugas promosi kesehatan yang ditempatkan di setiap puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang berinteraksi langsung dengan tingkatan masyarakat. Ya, kita tahu bahwa kesehatan itu pelayanan kesehatan yang paling bawah itu biasanya tingkat puskesmas ya. Di situ ditempatkan ya petugas-petugas promosi kesehatan supaya bisa melakukan promosi kesehatan dengan baik dan status kesehatan dengan baik, sehingga nanti negaranya bisa sehat dan maju ya. Kemudian tujuan dari promosi kesehatan yang utama adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah dirancang oleh pemerintah. Itu tujuan utamanya, yaitu untuk memberikan informasi ya secara langsung. Seperti itu. Kita dapat melihat beberapa kegiatan promosi kesehatan. Yang pertama ini adalah program Indonesia Eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030 ya. Diharapkan sudah tidak ada lagi ya yang sakit tuberkulosis, karena pada tahun saat ini masih ada yang beberapa itu masih ada orang yang sakit tuberkulosis itu. Kemudian program Germas ya, ini yang lagi digalakkan ya, gerakan masyarakat sehat, yaitu aktivitas fisik ya terutama ya, karena kita tahu bahwa orang-orang sekarang itu masih jarang beraktivitas fisik ya. Ya, itu diharapkan dengan Germas ini bisa beraktivitas fisik dengan baik sehingga kesehatannya bisa terjamin. Kemudian gerakan masyarakat hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ya, ini dengan adanya pandemi saat ini ya, corona saat ini ya, itu bisa sedikit membantu juga sebenarnya dengan tim kesehatan. Jadi nggak usah kita penyuluhan itu cuci tangan. Nah, mereka semua cuci tangan semua sekarang ya. Kalau dulu kan susah sekali untuk menggerakkan, ayo cuci tangan 6 langkah misalkan seperti itu, pakai sabun. Nah, susah ya. Tapi karena ada pandemi COVID-19 saat ini ya, dengan adanya kasus seperti ini ya, mereka banyak yang cuci tangan secara sadar ya, bahkan ya, itu keuntungan juga ya bagi kita sebenarnya sebagai tenaga kesehatan. Ya, kemudian gaya hidup masyarakat modern yang minim aktivitas fisik ya, konsumsi makanan dengan gizi yang kurang seimbang ya, yang menyebabkan meningkatnya penyakit tidak menular ya. Jadi karena mengkonsumsi makanan yang kurang seimbang ya, mungkin makanan yang siap saji, mie instan dan sebagainya ya, yang mungkin kadar gizinya kurang seimbang, itu akan meningkatkan penyakit yang tidak menular, misalkan hipertensi atau diabetes mellitus ya. Itu di wilayah kita saat ini banyak yang menderita seperti itu. Kalau kita nanti misalkan praktek di
komunitas, kita akan banyak menemukan di sana bahwa masyarakat itu paling tinggi itu biasanya di sana hipertensi ya, hipertensi, terus kemudian diabetes itu banyak ditemui di sana. Kemudian aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari untuk mengurangi stres dan merangsang otak agar lebih bahagia dan santai. Ya, ini program dari Kemenkes ya, atau pemerintah juga ya, bahwa kita diwajibkan untuk ya minim setidaknya 30 menit setiap hari untuk mengurangi stres dan merangsang otak agar lebih bahagia dan santai ya. Ada beberapa juga di wilayah kerja, rumah sakit atau kantor gitu ya yang pakai lift ya. Kalau pagi itu ada juga yang diprogram bahwa tidak boleh pakai lift dulu ya. Karena apa? Biar bergerak ya, biar bergerak 30 menit ya, supaya sehat semua karyawannya ya, seperti itu. Ya, konsep promosi kesehatan seperti apa yang dilakukan? Yang pertama adalah ini ya, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kemudian cuci tangan pakai sabun, ini sudah tahu semua ya, karena adanya kasus COVID ini, mau tidak mau ya semua harus menyiapkan tempat cuci tangan ya. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Kemudian menggunakan pelayanan kesehatan yang ada ya apabila mengalami gangguan kesehatan misalkan ya, dari puskesmas, rumah sakit tipe D, C, B, A dan sebagainya. Kemudian menjalankan gaya hidup sehat bersama anggota keluarga. Jadi bersama anggota keluarganya diharapkan bisa menjalankan gaya hidup sehat sehingga nanti tercipta keluarganya sehat. Kalau keluar dari keluarga semuanya sehat, maka bangsa kita juga akan sehat semua ya. Kalau sehat semua pasti bangsanya juga akan maju. Ya, kemudian peran perawat dalam promosi kesehatan itu apa saja ya. Ini tidak asing ya. Semua harus tahu ya, semua harus tahu dan harus hafal ya. Yang pertama, perawat itu sebagai advokasi. Apa itu? Yaitu tindakan perawat untuk memberikan informasi ya dan menjadi mediator dan melindungi pasien. Kemudian yang kedua adalah sebagai fasilitator, yaitu memberikan asuhan yang mencakup dari aspek bio, psikososial hingga spiritual pasien atau klien ya, secara holistik ya fasilitatornya. Kemudian selanjutnya adalah sebagai konselor, yaitu perawat memberikan solusi setiap masalah yang dihadapi oleh pasien. Kemudian sebagai edukator, yaitu peran yang dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang akan diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Ya, ini dalam promosi kesehatan dan sangat harus dilakukan ya, karena kita perawat sebagai edukator juga atau pendidik, dimana dengan kita melakukan pendidikan kesehatan itu masyarakat diharapkan bisa merubah perilakunya dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Kalau sudah tahu ya biar melakukan dengan konsisten seperti itu. Ya, selanjutnya adalah perawat sebagai kolaborator, yaitu peran yang dilakukan karena perawat bekerja sebagai bagian dari tim kesehatan ya. Jadi tim kesehatan kan banyak ya, ada dokter, ada ahli gizi, ada farmasi, ada laboratorium dan sebagainya. Yaitu perawat juga sebagai kolaborator. Supaya apa? Untuk bekerja sama sebagai tim anggota kesehatan dan bisa bekerja sama dan untuk biar apa? Tujuan tercapai ya, tujuan dari kesehatannya tercapai.
Terus kemudian koordinator, ya, yaitu peran perawat untuk mengarahkan ya atau merencanakan serta mengorganisasikan pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, itu berhubungan dengan kolaborator tadi ya, karena berhubungan dengan tim ya. Kemudian sebagai peneliti, yaitu perawat diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, menerapkan prinsip dan metode penelitian, serta memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan atau pelayanan dan pendidikan keperawatan. Ya, jadi di sini perawat sebagai peneliti, ya makanya ilmu perawat itu sebenarnya ya ilmu ilmiah ya, ilmu ilmiah dan itu harus kita lakukan karena kita adalah perawat peneliti juga ya, perawat peneliti dan hasil dari tindakan-tindakan itu kan hasil dari penelitian-penelitian yang memang sudah dilakukan dan memang hasilnya ya yang sudah valid ya. Makanya setiap kali melakukan suatu tindakan keperawatan dan sebagainya itu harus ada sumber ya, ada sumber referensinya dan SOP ya, standar operasi prosedurnya ya memang sudah ada ya untuk kita melakukan tindakan sesuai dengan penelitian-penelitian yang ada sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat belajar dan selamat beraktivitas.